Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa, ketemu lagi untuk mata kuliah penelitian mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Ya, untuk pertemuan yang ke-6 ya, di topik yang baru yaitu menyusun kerangka teoritis dalam penelitian. Jadi nanti di pertemuan yang ke-6 ini Anda diharapkan mampu menyusun kerangka teoritis seperti apa. Ya, jadi setelah minggu lalu kita bikin bab 1 ya, di latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kita sudah masuk ke bab yang kedua nih, yaitu membuat kerangka teoritis atau kajian pustaka. Nah, pertama mungkin kita akan coba untuk menjelaskan dulu ya tentang definisi kerangka teoritis itu apa. Nah, kerangka teoritis ini adalah struktur konseptual yang mendasari penelitian. Ya, jadi dalam hal penelitian kita itu harus punya teorinya. Ya, harus punya struktur konsep yang nanti kita bisa jadikan pedoman langkah berikutnya. Yang disusun dari teori, konsep, atau proposisi yang relevan dengan masalah penelitian kita. Ya, jadi menurut keilmuan, ilmu itu kan terdiri dari teori-teori, konsep, dan juga proposisi atau gabungan ya antar kedua itu. Fungsi utamanya apa? Nah, fungsi dari kerangka teoritis ini adalah memberikan landasan berpikir yang solid untuk penelitian. Jadi nanti dalam hal kita melakukan penelitian itu harus berdasarkan teori tentunya. Ya, Anda berpikirnya berangkat dari pemahaman atau teori apa nih, konsep yang mana nih, begitu. Ya, ini penting. Kemudian yang kedua, ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau konsep yang diteliti. Nah, misalkan Anda fokus ke perkembangan aspek sosial emosional. Ya, berarti nanti apa nih terkaitnya dengan variabel apa? Misalkan dengan kemandirian, dengan kemampuan berbagi, begitu ya. Nah, jadi ada hubungannya terjawab di teorinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini bisa memandu kita untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi bisa juga digunakan untuk menjelaskan ya sebenarnya apa nih jawaban atau mungkin yang terjadi atau mungkin hipotesis kita atau mungkin tujuan penelitian kita. Nah, ini bisa dijelaskan dengan adanya kerangka teoritis. Nah, kemudian yang keempat, ini juga bisa membantu menginterpretasikan hasil. Nah, jadi interpretasi hasil penelitian ini nanti akan kita lebih kuat ya dengan adanya teoritis atau teori-teori konsep yang mendalam. Nah, ini jadi penting untuk kita memahami kerangka teoritis itu posisinya seperti apa atau fungsinya seperti apa. Nah, prinsip dalam hal memilih teori yang relevan ini sebenarnya ada banyak ya. Cuman kalau kita sarikan cukup ada 4 ya. Yang pertama, prinsipnya adalah harus sesuai dengan konteks. Awas, teori ini harus sesuai dengan konteks penelitian, baik dari segi subjek, setting, maupun fenomena yang dikaji dalam penelitian kita. Ya, jadi teorinya itu memang harus betul-betul nyambung dengan masalah kita atau terkait dengan keilmuan PAUD. Ya, jadi nggak boleh kita ngambil teori-teori yang ya nggak konteks dengan kita gitu kan. Tentang misalkan kita di PAUD tapi teorinya teori tentang manajemen, tentang teorinya ekonomi, itu kan berarti nggak pas ya. Jadi pastikan teori yang diambil adalah sesuai dengan bidang penelitian kita. Kemudian yang kedua, harus bisa kemampuan menjelaskan. Jadi pastikan teori-teori ini harus mampu menjelaskan masalah kita, masalah penelitian kita, dan memprediksi hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Jadi kalau kita tentang masalah kreativitas ya berarti pastikan teori-teori tentang kreativitas yang kita bahas. Ya, nanti hubungannya kreativitas ini dengan apa? Misalkan dengan minat belajar, kemudian juga dengan hasil karya anak seperti apa. Nah, itu kan ada uh, prediksi ya, ada menjelaskan seperti apa ya terkait dengan variabel kita dari teori itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu harus didukung secara empiris. Nah, tolong pilih teori-teori yang telah diuji secara empiris dan memiliki kredibilitas akademik yang kuat. Tentunya Anda dalam mengambil teori-teori ini harus berdasarkan kajian ilmiah sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya. Misalkan seperti Anda ngambil dari buku atau mungkin dari jurnal, artikel, ataupun mungkin dari sumber-sumber yang lain.
Tapi memang pastikan yang kredibel ya sumbernya, tidak boleh yang kita tidak bisa pastikan itu validitasnya seperti apa. Jadi harus terpenuhi secara ilmiahnya ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keterbaruan. Nah, pertimbangkan teori-teori yang memang relevan, yang memang tidak terlalu lama ya, misalkan 5 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir gitu ya, tapi jangan terlalu lama. Tapi kalau memang ada teori-teori klasik yang masih kita terpakai ya, masih aplikatif ya silahkan digunakan. Tidak mengabaikan itu walaupun tahunnya sudah lama, tapi karena memang teorinya memang masih dipakai, ya itu silakan digunakan. Contoh misalkan kayak teorinya Vygotsky, teorinya Montessori, itu kan udah lama banget ya. Nah, itu masih bisa digunakan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih hubungan teori dengan masalah dan tujuan penelitian? Nah, tadi kan teori itu kan sebagai pedoman ya untuk kita bisa jadikan landasan berpikir dalam menjawab rumusan masalah kita. Jadi yang pertama hubungannya adalah untuk mengidentifikasi gap atau pertanyaan yang perlu dijawab. Gitu ya, ini kan pertama ya, masalah penelitian kan itu kan ya gap ya. Nah, jadi nanti dengan adanya teori kita nanti akan bisa menjawab gap atau pertanyaan ini atau masalah ini. Gitu ya. Yang kedua, teori relevan. Maksudnya apa? Pilih teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Nah, jadi nyambung dengan masalah, tidak boleh tidak relevan. Kemudian yang ketiga, kita baru bikin susun kerangka yang menghubungkan konsep-konsep itu. Kita sudah tahu masalahnya apa, kita ambil teori-teori yang relevan, baru kita susun kerangkanya. Alur berpikirnya kita susun, gitu ya. Kita bikin bagan atau mungkin tabel atau mungkin narasi, silakan saja begitu ya. Nah, baru setelah itu kita jawab tujuannya. Arahkan penelitian itu berdasarkan kerangka yang telah kita susun. Tujuan itu ending yang nanti mau kita akan capai apa. Nah, itu yang nanti bisa terjawab setelah kita menyusun kerangka teoritis. Nah, jadi kerangka teoritis ini fungsinya itu sebagai jembatan sebenarnya yang menghubungkan antara masalah penelitian dengan tujuan penelitian. Ya, jadi nge-bridgingnya kayak gimana? Tujuan penelitian akan terjawab kalau kerangka teoritisnya betul. Ya, jadi itu sebagai panduan atau memberikan arah yang jelas lah ya untuk proses penelitian kita. Begitu ya, jadi hubungan teori dari masalah dengan tujuan itu seperti itu. Nah, sekarang bentuk-bentuk kerangka teoritis itu apa sih? Seperti apa? Sebenarnya ada banyak ya, bisa bentuknya berupa gambar, grafik, tabel. Yang pertama, ada yang berupa bentuk kerangka teoritisnya itu berupa uraian naratif. Maksudnya apa? Jadi kerangka naratif. Jadi uraian naratif ini dia menyajikan kerangka teoritis dalam bentuk teks yang mengalir. Ya, jadi yang mampu untuk menjelaskan berbagai macam teori atau konsep atau ide kita. Ya, silakan jelaskan hubungan antara konsep secara deskriptif dan sistematis. Ya, harus sesuai ya dari penjelasannya kita dari umum ke khusus dulu kan gitu kan, menulis secara teratur, secara sistematis gitu ya. Karakteristiknya kayak gimana? Nah, bisa nanti penjelasan mendalam tentang setiap teori yang digunakan. Silakan nanti kalau sudah dapat teori A, teori B, silakan diuraikan, jelaskan secara mendalam. Cek lagi kutipannya, apakah ini kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kemudian jangan lupa untuk mensitasinya dengan tepat, stylenya mau seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, uraian logis tentang keterkaitan antar konsep. Nah, ini jadi ya harus sistematis itu seperti itu. Jadi antara subbab 1, subbab 2 itu harus nyambung, harus koheren. Ada kesesuaian ya secara logis. Ya, begitu. Nah, kemudian ketika argumentasinya itu harus bisa mudah diikuti. Ya, jadi kalau kita menulis tentunya kan ya kita tidak bisa menulis langsung bagus begitu ya, harus beberapa kali edit. Sehingga dalam kita menyampaikan argumentasi, cek lagi, baca lagi, dan juga memang pastikan bisa diikuti lah ya dengan menggunakan EYD yang baik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, integrasi berbagai sumber literatur. Nah, kita menggunakan berbagai macam sumber referensi yang jelas, yang memang kredibel, baik dari jurnal, dari artikel, dari buku, dari laporan penelitian sebelumnya, dan sebagainya. Nah, contoh misalkan
Penelitian kualitatif ini membutuhkan eksplorasi konseptual yang mendalam dan kompleks. Kalau kita menggunakan pendekatannya adalah kualitatif, tentunya uraian naratif ini harus diperhatikan betul-betul ya. Jadi kan lebih mendalam begitu ya kalau kualitatif itu. Jadi pastikan naratifnya koheren, sistematis, enak dibaca, dan sebagainya. Nah, ada juga kerangka teoritis yang bentuknya itu bagan atau visual. Nah, bisa berupa diagram alur. Ya, jadi bagaimana diagram alur itu menunjukkan proses hubungan antar variabel secara berurutan. Boleh nanti bentuknya tanda panah atau mungkin ya alur flowchart begitu ya. Nanti silakan dibuat antar hubungan variabelnya seperti apa atau mungkin peta konsep. Peta konsep ini menggambarkan keterkaitan berbagai konsep dalam struktur yang lebih kompleks. Jadi mungkin idenya di tengah atau masalahnya di tengah, kemudian kita bikin peta konsep A, B, C begitu ya, nanti menyebar ke kanan kiri ke atas ke bawah, silakan ya, jadi mind map atau model struktural. Nah, model struktural ini dia menghubungkan hubungan kausal atau struktural atau konstruk penelitian. Jadi bisa seperti gambar struktur organisasi ya, begitu ya. Jadi dari atas nanti dihubung ke bawah menyebabkan apa, akibatnya apa, turun lagi ke bawah dan seterusnya. Itu namanya model struktural. Jadi setiap bagian visual ini tentunya memudahkan pembaca untuk paham nih hubungan kompleks antar setiap konsep ya dengan cepat dan efektif. Jadi kalau kita tidak punya waktu ya untuk membaca secara keseluruhan tentang konsep secara naratif, kalau disediakan bagan kerangka teoritis itu lebih mempermudah untuk kita bisa menangkap masalah, topik, dan juga mungkin tujuan penelitiannya apa. Jadi silakan pilih jenis bagan yang paling sesuai dengan karakteristik penelitian Anda. Ya, jadi ini nggak semuanya mesti dipakai ketiga-tiga ini, tapi boleh juga mengambil salah satu atau salah dua gitu ya. Setelah kita naratif selesai, baru ke bagiannya gambar seperti apa. Nah, contoh nih misalkan kalau dalam konteks ke penelitian PG-PAUD. Contohnya misalkan gini studi kasusnya pengaruh metode bermain terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, ini contohnya misalkan ini kan berarti kan kita sudah tahu ya metode bermain. Berarti ini adalah variabel atau konsepnya. Satu, kemudian perkembangan kognitif anak. Ini pun sama ya, variabelnya atau konsepnya. Berarti kita harus mencari teori-teori yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Nah, kita cari tuh di berbagai macam buku, jurnal. Didapatkanlah teori perkembangan kognitif Piaget. Ya, kita ini udah terkenal banget ya yang namanya Jean Piaget itu. Nah, dia bilang apa Piaget itu? Nah, bilangnya gini, anak usia dini berada pada tahap praoperasional, yaitu di usia 2-7 tahun, yang memang belajarnya itu masih melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Nah, itu kan teori ya. Itu kan salah satu konsep dari Piaget kan, ada beberapa tahap perkembangan kognitif. Oke, kemudian ada apa lagi teorinya? Oh, ada teori belajar Vygotsky. Nah, nanti kan kita kan tahu ya, dapat dari mana tuh Vygotsky, cek lagi jurnalnya, bukunya. Dia mengatakan bahwa bermain itu sebagai zona perkembangan proksimal atau ZPD, Zone Proximal Development, yang memfasilitasi scaffolding kognitif. Nah, ini pun sama ya, berarti kan kita akan menjelaskan teorinya Vygotsky secara naratif. Ada juga misalkan teorinya bermain Montessori. Oh, menurut Maria Montessori, dia bilang apa? Bilang bahwa metode bermain terstruktur mengembangkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Nah, ini pun sama ya. Jadi tokohnya siapa, ahlinya siapa kita tulis dan dia berargumen atau teorinya seperti apa kita tulis. Kita jelaskan di kerangka teoritis kita yang nyambung dengan masalah kita ini. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita bikin tuh dari kombinasi ketiga teori A, B, C, kita bikin yang namanya model pengaruh metode bermain terhadap aspek perkembangan kognitif. Jadi metode bermainnya kita ngambil dari Montessori, perkembangan kognitifnya kita ngambil dari Piaget, dan akhirnya berdampak pada belajar yaitu teorinya Vygotsky. Nah, begitu ya. Jadi ketiga teori ini bisa menghubungkan antara metode bermain dengan perkembangan kognitif anak. Gitu ya, contoh kerangka teori seperti itu. Nanti dari ketiga ini bisa kita nanti gambarkan bentuk visual atau mind map atau mungkin struktural dan sebagainya. Ya, begitu. Nah, terakhir
Kesimpulannya bahwa memang dalam menyusun kerangka teoritis ini tidak bisa dilakukan secara buru-buru ya, perlu berkali-kali membaca, menganalisis jurnal, merangkum dan sebagainya. Tapi intinya kunci keberhasilan dalam penyusunan kerangka, kita harus betul-betul paham masalahnya kita itu apa sebenarnya. Pahami masalah, rumusan masalah secara mendalam. Jadi sebelum kita milih teorinya apa, kita jelaskan dulu masalahnya apa. Masalah secara komprehensifnya seperti apa. Begitu ya. Nah, yang kedua baru kita kalau masalah sudah paham, yuk kita cari tuh literatur-literatur yang mungkin sesuai dengan masalahnya. Cari di perpustakaan, temukan teori-teori, pakai AI boleh, pakai Google Scholar boleh, silakan ya. Yang penting Anda bisa menjawab rumusan masalah. Kemudian yang ketiga, bangun hubungan logis. Pastikan setiap konsep ini terhubung secara logis dan koheren. Ya, jadi boleh nanti bikin gambar, bikin grafik, bikin naratif pun boleh, silakan. Intinya adalah Anda menjelaskan hubungannya apa. Kemudian yang ketiga, visualisasikan dengan jelas. Pakai bagan, pakai diagram. Ya, biar agar mudah kita untuk lebih cepat menangkap topiknya atau mungkin secara umumnya seperti apa. Minta feedback dan revisi. Ya, pastikan Anda rajin-rajin tuh bimbingan dengan dosen, tanya ke teman, ya. Dan terakhir, selaraskan dengan tujuan penelitian. Pastikan endingnya adalah di tujuan penelitian. Kita nyampe nggak, nyambung nggak. Ya, dari mulai awal rumusan masalah ke endingnya adalah tujuan penelitian. Nah, begitu ya untuk bisa kita menyusun kerangka teoritis yang baik. Oke, demikian ya untuk video yang ke-6 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti. Apabila ada pertanyaan atau mungkin diskusi lanjutan, boleh nanti di kelas pada saat kuliah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.